Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, ketemu lagi di acara One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Baiklah, kita ketemu lagi dengan narasumber kita, dengan Bapak Cipta Ramdhani. Apa kabar Bapak Cipta? Baik, Selamat Bu. datang di Pojok Baca Makasih. Balikbangda Provinsi Sumatera Selatan. Inovasi kita hari ini pembuatan silase dengan metode box wrapping. Seperti apa inovasinya? Langsung saja kita bahas dengan inovatornya, Bapak Cipta. Baik, Pak Cipta. Ini kalau boleh kita tahu dulu nih, latar belakang Bapak ini sebagai peneliti ya, Pak ya? Fungsional pengawas mutu pakan di Balai Pembibitan Ternak. Balai Pembibitan Ternak di Sembawa ya, Sembawa. Pak? Baik, Bapak ini tentang pembuatan silase dengan metode box wrapping. Iya. Seperti apa nih ya? Kita lihat dulu di latar belakangnya dulu nih Pak, ceritakan sedikit tentang Oke. inovasi Bapak ini. Oke, baik. Latar belakangnya sih kalau mungkin sama ya dengan kami dari institusi pemerintah, juga dengan peternak di masyarakat lah. Kalau lagi musim kemarau, kita rumput kekurangan, nggak punya rumput. Tapi ketika kita musim penghujan, rumput kita melimpah. Lalu selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa mengatasi kekurangan rumput di musim kemarau. Nah, artinya kita harus menabung tuh. Makanya ada konsep bank pakan. Nah, salah satu cara untuk mengawetkan dan menabung hijauan pakan tadi, ketika musim penghujan kita memakai teknologi silase supaya dia awet, bisa digunakan di musim kemarau. Nah, yang kita lakukan di sini di BPTO HPT Sembawa hanya mencoba memodifikasi cara penyimpanannya saja. Kalau teknologi silasenya itu sama, hasilnya pun sama, cuman ada beberapa metode atau modifikasi cara penyimpanan. Nah, inspirasinya sih kalau kita pernah naik ke bandara, mau ke pesawat, lihat ada yang namanya wrapping tas ya. Seperti Iya. koper ya Pak? Iya. Ya? Itu kan di bulannya ditutup gitu Bener-bener, kan. Jadi gimana caranya kalau pakan atau rumput kita awetkan dengan cara di wrap, lalu nanti pada saat dibutuhkan kita buka gitu. Berawal dari sana ya Pak, melatar belakangi keterbatasan pakan di musim kemarau ya Pak? Betul. Dan lagi misalnya nih kalau di masyarakat atau peternak biasa, dia kan memberi makan ngarit ya Bu, hari ini untuk petani-petani makan hari biasa ini. ya. Nah, kebayang nggak kalau misalnya si peternaknya sakit? Nggak makan ya? Nggak makan, Ternaknya berarti bisa- sapinya ikut sakit juga dong kalau begitu. Nah, kalau dengan metode ini dia ada penyimpanan, maka ketika ada kesulitan untuk mendapatkan pakan, dia bisa buka tabungannya untuk diberikan kepada ternaknya. Itu sih. Nah, ini kan tentunya ada selain teknik wrapping, mungkin ada teknik khusus Pak, cara pembuatannya itu sendiri sehingga pakan tersebut aman atau tidak rusak selama penyimpanan Pak? Betul. Silase sendiri pasti dalam proses anaerob ya, jadi ditutup gitu. Nah, kita melakukan wrapping pasti untuk membatasi udara masuk gitu. Jadi menjaga agar si kualitas pakan yang kita buat misalnya di musim penghujan, maka sampai dengan musim kemarau nanti itu tetap terjaga, kualitasnya tetap ada, tetap bagus gitu, dan bisa disukai oleh ternak. Jadi Sebelum kita lanjut lebih jauh nih Pak ya, mungkin bagi pemirsa yang awam nih, silase itu sendiri sebenarnya apa sih Pak? Dijelaskan Oke. terlebih dahulu deh Ya, Pak. baik. Silase ini proses pengawetan hijauan pakan dengan menambahkan beberapa substrat, misalnya molasses
atau bisa diganti dengan bekatul, lalu ditambah dengan bahan fermentatif. Banyak bahan fermentatif, baik yang cair maupun bubuk. Lalu dia diaduk dan dicampurkan dengan si rumputnya sendiri, bahan pakannya. Nanti lalu ditutup dengan beberapa metode. Contoh misalnya dimasukkan ke dalam drum, itu juga bisa ditutup, nanti 3 bulan kemudian dibuka tetap sama. Nah, Dia kalau membuat fermentasinya atau iya, dia dalam proses penutupan itu terjadi proses fermentasi. Maka ketika dibuka sifat-sifatnya berubah memang. Yang tadinya hijau jadi coklat, agak wangi, lalu agak lembut. Karena kalau misalnya seperti singkong pakai fermentasi pasti bentuknya kayak tape ya. Nah ini juga begitu. tapi tetap aman ya Pak ya dikonsumsi oleh Aman, sangat aman dan meningkatkan daya cerna juga. Artinya dia lebih mudah dicerna oleh lebih mudah dicerna. oleh Dari ternak. segi gizinya sendiri Pak? Segi gizinya sendiri kalau yang kita teliti kemarin tidak ada perbedaan jauh. Artinya sama saja. Cuma kan tadi tujuannya ketika digunakan pada saat kekurangan, maka itu dibuka untuk memenuhi kekurangan tersebut gitu. Jadi bukan pakan ternak yang di wrapping itu bukannya rumput hijau langsung di wrapping, bukan ya Pak, tentunya Ada proses-prosesnya. Pengakuan khusus dulu Ada. ya Pak ya. Baik, ini kalau boleh tahu siapa saja nih Pak yang terlibat dalam inovasi ini? Ya, yang terlibat dalam inovasi ini tentunya kami sebagai tim Wastukan, pengawas mutu pakan di BPT HPT Sembawa, tim sarana prasarananya yang juga membantu terhadap alat-alat yang dibutuhkan oleh kami, ya juga didukung oleh tentunya Bapak Kepala Balai kami dan Kepala Seksi Sapras terkait dukungan-dukungan yang lainnya gitu. Semuanya turut membantu dan mendapat dukungan penuh Betul. dari Kepala Balai ya Pak ya. Betul. Nah, manfaatnya nih Pak, selain yang sudah Bapak sebutkan tadi, ternaknya juga lebih mudah ya Pak ya proses pencernaannya ya. Betul. Selain itu apalagi nih Pak yang manfaat yang didapatkan mungkin dari sisi masyarakatnya Pak, dari peternaknya sendiri? Iya. Dari sisi ternaknya? Tadi ya kalau misalnya Kekurangan bahan pangan ya di ketika musim kemarau tadi, rata-rata permasalahan peternak itu sama. Kalau dia di musim kemarau kekurangan pakan, mau nyari kemanapun juga susah, gitu. Coba kalau dia mulai menabung dari musim penghujan dan dia akan gunakan di musim kemarau. Ketika memang pakannya kurang, maka ternaknya tentu lebih sehat. Kan dengan pakan yang mencukupi, maka produksinya tinggi, baik dia daging maupun susu. Dan Gitu. gizinya jadi sudah ditambah juga ya Pak, karena ada Iya. perlakuan khusus kan, tidak Iya. hanya rumput segar saja karena sudah ditambah perlakuan tadi ya. Di masyarakat kalau di musim kemarau, Ibu boleh cek deh. Jadi rata-rata proporsi tubuhnya sapi itu, Mengurus ya. ya, dan itu pasti nggak bagus untuk produksinya. Gitu. Jadi makanya tabungannya dibuka, kasih sesuai dengan porsinya, maka dia tetap sama, mau penghujan mau kemarau sama gitu, tetap gemuk gitu. Baik Pak, mungkin sekarang sudah ada beberapa produk sejenis yang ada tuh, keunggulan produk dari ini apa? Oke. Yang saya bilang tadi bahwa silasenya tetap sama, cuman metode penyimpanan yang berbeda. Nah, metode Bertahan lama mungkin dibanding produk-produk yang lain? selama dia tertutup sama. Artinya yang ditawarkan adalah harga yang terjangkau. Dan bisa digunakan lagi untuk periode berikutnya. Misal plastiknya itu Sudah kita buka, boleh kita tutup? iya kembali? boleh dong. Maksudnya boleh, sudah dihabisin juga nanti buat Bisa lagi, digunakan. pakai lagi aja gitu. Hitungan saya sih nggak lebih dari Rp100 per kilo. Jadi berapapun mau dibuat, ya hitungannya di Rp100 per Cukup murah kilo ya? gitu. Murah ya Pak ya? Iya.
dan tidak perlu buat bangunan khusus. Misal kalau di beberapa tempat dia harus bangunan tertutup. Ini enggak, di luar aja. Oh, tetap dapat disimpan di lokasi Iya. biasa ya, ruang terbuka, suhunya tidak perlu diatur ya Pak ya? Betul. Ini kami buat di Oh, contohnya BPTU ya. Sembawa 500 ton. Satu kotak ini 4 ton setengah. 4.500 kilo. Kita buat sampai 500 ton. Nah, ini ternyata bisa membuat apa? Ya, mengatasi kekurangan pakan di musim kemarau 2 bulan kemarin lah, di bulan September Oktober. Untuk berapa jumlah sapi itu Pak? 1.300 ekor kalau di 300 ekor di BPTU cukup Sembawa. untuk berapa bulan tadi Pak? 2 bulan lewat. 2 bulan? Karena ketika musim kemarau, rumput yang biasanya kita panen nggak seperti musim Beda penghujan. ya Pak ya, kadang kecil. kan kekurangan air ya. Iya. Itu kalau boleh tahu Pak, wrappingnya itu seperti wrapping yang kita lihat di bandara atau yang muter-muter itu, atau kita manual nih Pak, wrapping dari boxnya itu sendiri? Iya. Wrapping sih sama plastiknya dengan yang di bandara. Cetaknya juga kami menggunakan cetak buatan dari kayu, dari triplek dengan kunci-kunci tentunya. Oh, jadi di dalam wrapping ini kayu ya Pak ya? Kotak kayu ya? Ketika sudah dichopper namanya, diperkecil partikelnya, lalu dimasukkan ke dalam boxnya, dipadatkan, tentu dicampur dengan yang tadi saya bilang, ada molasses, ada biofermentatif yang lainnya. Nah, setelah itu dibuka kotaknya. Nah, hasilnya pasti kotak. Oh, Ah. tetap seperti pakan segar juga ya Pak? Ya. Berbeda maksud saya, kotak tidak yang terlalu layu atau terlalu lembek ya Pak? Waktu dibuat pertama pasti hijau. Nah, kita wrapping memakai persis dengan plastik yang sama ada yang di bandara itu. Lalu kita tutup menggunakan plastik lagi. 3 bulan, 6 bulan kemudian kita buka lagi, maka kita bisa gunakan gitu. Oke. Baik, ini hambatan apa nih Pak yang ditemui di lapangan ketika membuat inovasi ini? Hambatannya sih tidak terlalu signifikan ya, tapi memang ini namanya percobaan baru. Jadi kita masih banyak kekurangan, misalnya memang ini harus dipadatkan, masih dipadatkan oleh manual. Artinya kami perlu pemadatan yang lebih lagi untuk bisa dia mengurangi kerusakan gitu. Nah, ini kan dia jadi selama pada saat bukan musim kemarau kita packing ini ya Pak ya? Ya, betul. Berarti kita butuh ketersediaan rumput yang banyak atau memang rumput itu Ya tentu rumput itu banyak di musim penghujan. tetap mencukupi Kelebihan. makanan sendiri si pakan itu ya Pak, tanpa mengurangi maksud saya? Tanpa mengurangi. si Kelebihan, Bu. tetap berlebih ya, jadi sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Iya. Nah, pasti kekurangan ya. Pasti nanti Musim kurang gitu. kemarau itu ya. Iya. Nah, kemudian nih Pak, harapan-harapan apa nih ke depannya mungkin bagi peternak atau pemerintah? Harapan apa ke depannya Pak? Ya. Kami sebenarnya sudah melakukan diseminasi teknologi di beberapa tempat, Banyu Asin, di Oki, Pagar Alam, kepada para kelompok ternak, ya? kelompok ternak. Termasuk juga di STP, Science Technopark. STP ya? Science Technopark. Kami melakukan juga percontohan di situ. Lalu ya harapan sih semoga stakeholder semua yang terlibat di sini mendukung dan lebih menggalakkan lagi, karena Menggunakannya ya bukan hanya tentang metode box wrapping ini, termasuk penggunaan bahan pakan yang ada di Sumatera Selatan. Banyak sekali potensi seharusnya itu digunakan sebesar-besarnya untuk peternak. Gitu. Nah, ini kan sudah ada yang menggunakan ya Pak ya? Sudah. Apakah ada testimoni mungkin dari peternaknya atau dari lembaga-lembaga yang sudah menggunakan inovasi ini Pak? Ada. Kalau kami tentu kami menyatakan itu berhasil karena dia bisa menutupi kekurangan pada saat musim kemarau
Nah, di tempat lain seperti di Banyuasin pemanfaatan bukan rumput, Bu. Kulit jagung. Kalau jagung itu dipanen ada yang kulitnya itu dibuat juga seperti ini. Dan sepertinya sudah berhasil dan tinggal diaplikasikan saja. Kalau ternaknya mau, itu sudah pasti berhasil. Baik, jadi sebenarnya tidak hanya rumput ya Pak ya, Iya. yang bisa dijadikan inovasi ini. Jadi bahan bakunya boleh juga dari jagung tadi, kulit jagung seperti yang Bapak Kulit jagung, janggal jagung, yang bonggol, yang setelah dipreteli bijinya, itu dicoper, dibuat seperti itu juga bisa. salah satu Salah bahan satunya. limbah juga ya Pak Iya. ya, bisa termanfaatkan seperti ini dan ternak kita yang utama ini tetap tercukupi makannya dan gizinya Iya, tentunya betul ya Pak itu. ya. Baik. Ini ada pesan-pesan nggak Pak untuk para peternak, mungkin bagaimana treatmentnya supaya ternak mereka tetap sehat, makannya cukup dengan menggunakan inovasi dari Bapak ini? Baik. Pesan saya sih tetap menabung pada saat musim penghujan, karena rata-rata peternak pasti berlebih menanam hijauan pakan ternak supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jangan mencari yang susah gitu. Manfaatkan potensi sekitar, misalnya ada jerami nggak dibeli, gratis ambil, digunakan dengan Jerami juga bisa. bisa. Artinya apapun potensi di sekitar bisa dimanfaatkan. Yang penting tahu ilmunya, tahu metodenya seperti apa. Nah, pemirsa, ini bermanfaat sekali ini inovasinya. Pak, apakah boleh nih Pak di-sharing, nanti mungkin ada pemirsa yang berminat atau ada lembaga-lembaga tertentu yang berminat dengan teknologi atau inovasi ini, bisa menghubungi Bapak kemana? Kan bisa diajarkan bagaimana tekniknya, pembuatannya. Boleh. Ya, di kita BPTU HPT Sembawa terbuka lebar, Bu, pintu untuk orang datang, melihat, belajar, magang pun bisa. Pasti udah pada tahu ya, BPTU HPT Sembawa di KM 29 Jalan Raya Palembang Pangkalan Balai. Silakan ke sana saja. Nanti di sana banyak ditemui oleh saya dari Wastukan, penguas mutu pakan, ada yang dari penguas bibit ternak terkait pemeliharaan, juga dokter hewan di sana juga ada. Jadi Mau semuanya bertanya? bisa membantu. Boleh, bisa. Mencarikan solusi ya Pak ya, Iya. bagi para peternak-peternak yang memiliki keluhan ataupun pakan yang bagaimana ya Pak ya. Iya, betul. Baik sekali. Nah pemirsa, ini tentunya inovasi yang sangat bermanfaat karena selain limbah juga ya Pak ya. Iya. Nah, bongkol jagung yang karena cukup bau ya Pak ya kalau Iya. kumpul dalam banyak, kemudian menolong di masa kemarau untuk ternak kita tetap sehat dan pangannya tercukupi. Nah, sekian dulu untuk inovasi kita hari ini. Ingat, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.